Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Blok H kelompok Tubes H5 ingin mempresentasikan PPT Praktikum Proses Manufaktur Studi Kasus Bengkelas dan Pembuatan Pak Juneri yang berada di Banguntapan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rehan Zuhair Syarif dengan NIM 122200110. Perkenalkan, saya Anang Hirianto dengan NIM 122200060. Perkenalkan, nama saya Jovita Rosalia Brumarbun dengan NIM 122200004. Latar belakang proses manufaktur adalah proses mengubah bahan baku suatu produk yang meliputi perancangan produk, pemilih material, dan tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Produk-produk yang dihasilkan cukup banyak seperti baut, sambungan pipa, mur, dan lain-lain. Untuk memperoleh produk tersebut, maka banyak orang memilih untuk pergi ke bengkel yang melakukan proses manufaktur. Oleh sebab itu, dilakukan studi kasus pada salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang terletak di Jalan Kusuma Negara nomor 206 untuk mengetahui cara pembuatan valve. Profil UMKM. Nama tempat UMKM tersebut adalah Bengkel Las dan Bubut Pak Juneri yang berdiri sejak tahun 1992. Pak Juneri sendiri membuat usaha bengkel karena ia merupakan lulusan STM atau SMK. Usaha ini bergerak di bidang jasa. Terdapat 2 karyawan yang bekerja di bengkel Las Bubut ini. Lalu sistem dari bengkel Las Bubut pembuatan ini adalah produk itu menunggu pesanan baru untuk dikerjakan. Jadi tidak ada simpanan stok di gudang. Lokasi dari bengkel dan Las Bubut Pak Juneri ini terletak pada Jalan Kusuma Negara nomor 260. Proses yang dilakukan saat pembuatan benda kerja, yaitu valve. Ada beberapa proses dalam pembuatan benda kerja, yaitu pertama, proses pemotongan. Pemotongan dilakukan menggunakan gerinda atau batu gerinda sebagai alat potong. Proses kerja pemotongan dilakukan dengan menjepit material pada ragum mesin gerinda. Selanjutnya, batu gerinda dengan putaran tinggi digesekkan ke material. Selanjutnya ada proses pembubutan. Proses pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linier sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Selanjutnya, proses pengeboran. Proses pengeboran dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor atau twist drill. Sedangkan proses bor atau boring adalah proses meluaskan ataupun memperbesar lubang yang bisa dilakukan dengan batang bor atau boring bar yang tidak hanya dilakukan pada mesin drilling, tetapi bisa dengan mesin bubut, mesin fries, atau mesin bor. Selanjutnya terdapat proses pengelasan. Pengelasan dilakukan menggunakan elektroda. Elektroda adalah suatu material yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Berikut merupakan gambar salah satu pengerja yang sedang mengelas. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan valve. Alatnya yaitu bor. Mesin bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutarkan alat pemotong dengan arah pemakaiannya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja. Di samping itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur, perluasan, dan menghaluskan secara presisi dan akurat.
Berikut merupakan gambar mesin bor. Alat selanjutnya yaitu trafolas. Trafolas adalah nama lain dari welding inverter atau mesin las listrik, dan bentuk dari mesin las listrik ini memang berbentuk kotak seperti trafo listrik. Dan seperti layaknya trafo yang memiliki dua soket penjepit kanan dan kiri yang memiliki arus listrik minus dan plus, trafolas atau mesin las listrik ini juga memiliki dua soket min dan plus. Berikut merupakan mesin las listrik. Yang berikutnya adalah besi lunak. Besi lunak merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan velg. Melalui perlakuan panas untuk pelunakan, struktur yang awalnya rapuh sebagai cetakan pertama diubah menjadi berbentuk lunak yang dapat diubah ke bentuk yang kita kehendaki. Berikut merupakan gambar dari besi lunak. Yang berikutnya ada mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Berikut adalah gambar dari mesin bubut. Berikutnya terdapat mesin gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Selain untuk memotong logam atau benda kerja sesuai ukuran, proses gerinda ini juga untuk finishing atau memperhalus dan membuat ukuran yang akurat pada permukaan benda kerja. Berikut adalah gambar dari mesin gerinda. Selanjutnya, alatnya itu ada elektroda. Kawat las atau yang sering disebut dengan elektroda adalah suatu material yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Ini adalah gambar dari elektroda. Selanjutnya ada benda kerja yaitu velg. Berikut gambar velgnya. Prosedur pembuatan velg. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, membuat garis tengah pada plat yang akan dibentuk sebagai di luaran velg. Yang ketiga, membentuk plat tersebut hingga membentuk lengkungan menggunakan palu. Yang keempat, mempersiapkan mesin las yang akan digunakan. Yang kelima, memasang elektroda pada holder. Yang keenam, mengatur suhu pengelasan pada trafolas. Yang ketujuh, memanaskan elektroda dengan cara menggesekkannya pada meja. Melakukan pengelasan ini di kedua ujung pelat hingga membentuk lingkaran. 8. Menyalakan gerinda untuk menghaluskan permukaan pelat. Kesembilan, memasang pala velg dengan melakukan proses pengelasan. 10. Mempersiapkan mesin bubut dengan parameter yang digunakan. 11. Menjepit benda kerja pada cekam mesin bubut. 12. Melakukan pembubutan linear sejajar dengan sumbu putar pada benda kerja bagian terluar. Selanjutnya, mempersiapkan mesin bor yang akan digunakan. 13. Menjepit benda kerja pada cekam mesin bor. 14. Melakukan pengeboran pada bagian tengah benda kerja dan pada bagian pola yang sudah ditentukan. 15. Mengembalikan semua alat dan APD yang telah digunakan ke tempat semula. Kesimpulan. Jadi ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari proyek pembuatan velg pada bengkel las dan bubut Pak Juneri, yaitu dilakukan dengan 4 proses berupa pembubutan, proses pengeboran,
proses pengerindaan atau pemotongan, serta proses pengelasan. Terkait kendala proses ini sangat minim, dikarenakan pekerja sudah terbiasa membuat velg dan benda kerja lainnya. Tetapi ada sedikit kendala pada proses pengerjaan velg ini pada proses pengelasan, serta pengeboran di mana prosedur yang dikerjakan harus sangat diperhatikan APD-nya. Juga diperlukan ketelitian, kehati-hatian, dan kesabaran agar dapat berjalan sesuai. Selain itu, waktu yang digunakan untuk membuat velg tidak sebentar, memerlukan waktu kurang lebih 2 hari untuk sampai tahap di finishingnya. Lalu kami juga memiliki saran yang dapat kami berikan kepada UMKM, Bengkelas, dan Bubut Pak Junieri ini. Saran kami yaitu ketika pada saat melakukan proses pembuatan benda kerja, diharapkan untuk selalu memakai APD karena para pekerja sering lalai untuk memakai APD untuk keselamatan para pekerja. Selain itu, diharapkan para pekerja lebih terstruktur dalam proses pembuatan benda kerja. Sekian dari kelompok presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada terlebihnya waktu yang telah digunakan. Terima kasih.